Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo teman-teman semuanya yang saya cintai, saya banggakan. Selamat sore, selamat datang di kelas bimbingan konseling pada sore hari ini. Oke. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pada sore hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saudara Muammar, silakan memimpin doa. Halo, Saudara Muammar, silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sepertinya sedang ada kendala sinyal, Saudara Muammar. Oh, baik. Halo? Halo, ya Muammar. Silakan untuk memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin. Oke, baik Pak. Oke teman-teman, marilah kita berdoa untuk memulai kegiatan di siang hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Saudara Muammar. Ini dengan kelas 12 IPS 1 ya. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah ya. Biar lebih semangat kali ini, kalau saya bilang bagaimana kabar kalian hari ini, kalian harus jawab yes. Luar biasa. Tubuhku, pikiranku, hatiku, fine, good. Coba ya teman-teman diulang ya. Ya, Pak. Siap. Bagaimana kabar teman-teman sore hari ini? Yes. Luar biasa. Biasa. Yes. Fine, good. Fine, good. Baik, terima kasih. Sepertinya teman-teman ini udah mulai semangat, udah mulai tersenyum. Nah, untuk menjaga semangat kita di sore hari ini, Bapak mau ice breaking terlebih dahulu nih. Oke, halo teman-teman. Terdengar suara saya? Ya, Pak. Terdengar. Ya. Sedikit putus-putus, Pak. Oke. Kalau nanti saya bilang, sebelumnya teman-teman silakan mic-nya dihidupkan terlebih dahulu, di-mute dulu. Silakan dihidupkan terlebih dahulu. Nah, Dek Mei silakan dihidupkan sama Dek Fisti. Oke. Pak. Terdengar ya suara saya ya? Terdengar, Pak. Oke. Kalau saya bilang hujan, nanti teman-teman harus tepuk tangan. Hujan. Gini ya. Kalau saya bilang badai, nah ini teman-teman sorak gitu ya. Sudah jelas? Baik, Pak. Ya. Oke, kita mulai ya. Jelas. Hujan. Badai. Ya, sambil peregangan teman-teman ya. Badai. Hujan. Badai. Hujan. 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 Oke, terima kasih, tepuk tangan buat kalian semua. Oke, sebelum kita memulai ke tahap selanjutnya, untuk teman-teman yang kiranya ada sinyal yang terkendala karena jaringan koneksi atau di tempatnya sedang terkendala
ada suara bising, bisa di-mute terlebih dahulu atau teman-teman bisa cari tempat yang cerah. Nanti kita on cam diusahakan ya. Kalau nanti ada teman-teman yang ingin berpendapat, misal sinyalnya terganggu, bisa ditulis di kolom chat. Siap, bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Bisa, Bisa. Pak. Oke, jangan lupa juga buat teman-teman namanya sudah lengkap semua ya. Bisa dicek ini, sudah pada kenal semua pastinya ya. Halo teman-teman, apakah suara saya terdengar? Dengar, Pak. Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Oke, jadi di tahap ini kita akan melakukan yang namanya bimbingan kelompok. Di sini teman-teman ada tidak yang pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Belum, Pak. Belum, Pak. Ada, Pak. Pernah? Oh, ada yang pernah. Ini yang pernah siapa? Yang pernah mengikuti siapa? Saya, Pak. Oke, Dek Fristia ya. Dek Fristia, bisa diberitahu teman-teman apa itu sih pengertian bimbingan kelompok? Ya, kalau dulu dengan kelompok itu ya bahas pertemuan dalam kelompok atau yang Ya. Sepertinya Dek Fristia lagi ada terkendala sinyal ya. Mungkin dari teman-teman Saya, yang... Pak. Saya coba, Pak. Silakan Muammar. Saya, Pak. Ya, silakan. Ya. Kalau menurut saya itu bimbingan kelompok adalah suatu usaha untuk membantu individu menyelesaikan masalah dan kesulitan pada dirinya sendiri melalui bimbingan kelompok ini. Dan bimbingan kelompok ini adalah sekumpulan orang-orang yang menjadi kelompok minimal 7 orang, Pak. Menurut saya begitu, Pak. Oke, bagus sekali jawaban dari saudara Muammar. Mungkin ada lagi yang ingin berpendapat terkait apa itu pengertian bimbingan kelompok. Saya tunjuk Ari Eko, bisa menjelaskan? Oke, Bapak. Bimbingan kelompok itu apa ya, Pak? Layanan BK yang dilakukan secara berkelompok, Pak. Membahas sesuatu, Pak. Topik sesuatu gitu, Pak. Oke, betul sekali. Ini Fristia sudah bergabung. Halo Fristia. Ya, Pak. Halo. Maaf tadi keluar sendiri. Jaringannya susah. Oh iya, tidak apa-apa. Tadi bisa dilanjut ya, pengertian dari bimbingan kelompok itu seperti apa sih menurut kamu? Silakan. Ya, Pak. Hampir sama seperti yang disampaikan oleh Ariko tadi, bahwa bimbingan kelompok itu membahas suatu topik atau permasalahan yang dibahas dalam kelompok tersebut. Seperti itu, Pak. Baik. Terima kasih Saudara Fristia. Dari ketiga jawaban yang diutarakan oleh teman-teman kita tadi itu semuanya benar. Jadi pada intinya pengertian bimbingan kelompok itu adalah suatu teknik dalam bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh kelompok dengan minimal 7 sampai 8, maksimal 8 orang. Nah, dalam kegiatan bimbingan kelompok ini tujuannya adalah agar siswa bisa bersosialisasi dan juga mengatasi masalah bersama atau dengan membahas topik-topik permasalahan atau isu-isu terkini. Nah, jadi buat teman-teman di sini nanti akan diberikan ruang untuk berpendapat, memberi saran, dan bertanya. Nah, teman-teman ini tak perlu khawatir karena di dalam bimbingan kelompok ini ada asas-asasnya. Ya, asas ini ada pertama asas kerahasiaan. Nah, jadi teman-teman di sini bisa tanpa khawatir, tidak ada bocoran dari pihak manapun, buat teman-teman di sini bebas berpendapat, dijamin kerahasiaannya. Yang kedua, ada asas asas kejujuran. Nah, di sini teman-teman bisa berpendapat sejujur apapun dan tidak perlu takut dan tidak perlu malu-malu. Dan di sini juga ada asas kesukarelaan. Jadi teman-teman di sini harus sukarela, harus dengan ikhlas mengikuti kegiatan ini karena tidak membebani siapapun, dan teman-teman di sini saya sebutkan tadi bebas mengutarakan.
Nah, yang terakhir ada asas kenormatifan. Nah, buat teman-teman di sini nanti jika dalam bertanya atau berpendapat tidak perlu khawatir kalau misal tidak kebagian jatah dalam berdiskusi ya. Teman-teman di sini kita fair jadi teman-teman bisa mengaktif semua kalau bisa. Oke. Dan sesuai dengan aturan. Bisa dimengerti adik-adik? Bisa, Pak. Bisa, Ya, Pak. Pak. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan suatu topik layanan bimbingan kelompok. Nah, pada kali ini maksud saya topik ini tidak jauh dan pasti pernah dialami oleh teman-teman. Sudah terlihat ya teman-teman? Ya, Pak. Oke. Di sini kita akan membahas terkait kiat sukses dalam perencanaan karir. Nah, teman-teman di sini kan sudah kelas 12 ya. Sebentar lagi teman-teman mau melaksanakan ujian nasional, dan setelah melakukan ujian nasional nanti ada ujian kelulusan. Nah, di mana teman-teman di sini kalau habis mengikuti ujian ini akan mendapatkan rapot dan dinyatakan lulus. Nah, di sini teman-teman pasti pernah merasakan hal yang seperti ini. Pernah tidak teman-teman mengalami hal seperti ini? Kebingungan setelah rencana mau lulus itu mau ngapain gitu? Pernah, Pak. Oke. Pernah, Pak. Sering, Pak. Tapi belum lulus. Sering, ya oke. Jadi saya mau tanya nih sama saudari Sinta. Saudari Sinta pernah nggak mengalami hal seperti ini? Kebingungan ketika kecemasan dalam karir? Pernah, oh baik. Terus juga ini, ada yang bingung terkait mau jadi spesialis atau generalis. Nah, jadi maksud spesialis itu kemampuan kita dalam mendalami suatu bidang. Nah, sedangkan generalis itu kemampuan kita dalam memiliki keahlian yang luas, bisa multitasking lah istilahnya, teman-teman. Oke, jadi aku juga mau tanya nih, buat Dik Sinta. Halo Dik Sinta, terdengar suara saya? Iya, Pak. Oke. Terdengar. Dik Sinta bisa ceritain nggak kecemasan yang pernah dialami ketika merencanakan karir yang Dik Sinta lakukan? Iya, Pak. Jadi saya kan kelas 12 nih ya, Pak. Ya. Saya masih bingung, saya harus lanjut kuliah atau kerja. Di sisi lain, orang tua itu nyuruhnya kuliah, Pak. Tapi saya juga masih bingung, saya juga pengen kerja gitu loh, Pak. Biar bisa punya penghasilan sendiri. Oh iya, betul. Begitu, oke. Itu sih, Pak. Oke, terima kasih saudari Sinta. Selanjutnya saya mau tanya kepada saudari Tiara. Halo saudari Tiara. Oke, saudari Tiara pernah nggak mengalami kecemasan dalam berkarir, dalam perencanaan karir terutamanya? Kalau saya tentu sih Pak, pasti masih bingung buat sekarang kan kelas 12 kayak Mbak Sinta tadi, bingung mau lanjut kuliah apa mau gap year. Soalnya takutnya kalau kuliah nanti udah bosen gitu Pak. Oke. Karena kemarin kan udah belajar terus itu Pak. Ya, begitu, oke. Terima kasih Dek Tiara sudah berpendapat. Selanjutnya saya mau tanya nih sama Dek Ari Gusmawan. Halo Dek Ari. Iya, Pak. Nah, Dek Ari, saya mau tanya nih. Menurut Dek Ari, perencanaan karir itu yang tepat itu seperti apa menurut Dek Ari? Oh, enggak, Pak. Kalau menurut saya
perencanaan yang tepat yang baik itu sesuai dengan keinginan kita, Pak, dan maksudnya sesuai dengan minat kita, keinginan kita, cita-cita kita, tapi juga didukung dengan orang di sekitar kita, orang tua, keluarga, teman-teman juga. Baik, terima kasih Dari. Tapi dari Dari sendiri setelah nanti lulus SMA, apakah ada rencana yang sudah diagendakan atau belum nih? Apa ya, Pak? Saya bingung juga, Pak. Cita-cita saya jadi arsitek, Pak. Tapi kayaknya kok gimana? Oke, terima kasih Dari telah berpendapat. Nah, semoga dari teman-teman tadi yang sudah berpendapat setelah mengikuti kegiatan layanan bimbingan kelompok ini menemukan clue teman-teman apa sih yang harus saya lakukan untuk meraih cita-cita saya ini setelah lulus SMA ya. Oke, ke tahap selanjutnya ya. Teman-teman di sini pernah nggak ada yang mengalami kecemasan dalam berkarir? Memilih menjadi spesialis atau menjadi generalis. Di sini adakah yang ingin berpendapat? Silakan. Cek. Suara saya terdengar. Tanya, Pak. Oh ya, silakan. Ini dari siapa? Tiara, Pak. Oh ya, Tiara, silakan. Contohnya buat yang spesialis, generalis itu gimana sih, Pak? Saya masih bingung. Oke, jadi yang disebut dengan spesialis itu kan mendalami, ya sama-sama. Jadi yang dimaksud dengan spesialis itu kan mendalami kemampuan di suatu bidang ya. Jadi seperti kayak dokter, ahli hukum, notaris, polisi, dan guru. Nah itu kan mereka kan harus mengikuti sekolah ya atau kayak kuliah dulu di institusi tertentu. Kalau generalis kan kita bisa memperdalami mulai dari kelas-kelas yang non formal seperti kalau kita spesialis bisa bermusik atau bisa melakukan desain atau bisa dalam hal yang lainnya, istilahnya multitasking itu ya. Sudah difahami, Dek Tiara? Sudah, Pak. Oke. Jadi di sini ada nggak yang ini berpendapat terkait ada yang mau jadi spesialis atau generalis? Silakan. Yang belum berpendapat tadi silakan. Ada yang ingin berpendapat? Saya, Pak. Saya. Oke. Di Eko, silakan. Mau jadi spesialis atau Kalau generalis? saya pengen ke spesialis aja sih, Pak. Oke, spesialis. Soalnya kan soalnya menurut saya kalau orang itu spesialis di satu bidang tertentu, maka gajinya itu biasanya lebih tinggi gitu loh, Pak. Oke. Kayak misal dokter biasa sama dokter spesialis kan lebih mahal dokter spesialis sih, Pak. Kalau saya lihat perumpamaannya kayak gitu, Pak. Oke, terima kasih Saudara Eko atas jawabannya. Next. Tadi teman-teman kan sudah menjawab nih pertanyaan-pertanyaan dari saya dan berpendapat. Menurut teman-teman di sini, mana sih yang benar dan mana sih yang salah? Jadi di sini semuanya itu tepat dan benar. Asal kita tahu purpose-nya ya. Jadi apa sih yang perlu kita lakukan? Nah, di sini ada salah satu pendapat, yakni dari Atmusudio yang mengatakan bahwa segala arah awal atau rencana manusia itu disadari secara sadar dan terarah. Maka seorang individu atau kelompok itu harus mempunyai keputusan-keputusan dalam melakukan suatu hal atau sebelum bertindak. Jadi di sini bagaimana sih cara melakukan keputusan yang tepat, khususnya dalam keputusan dalam perencanaan karir? Nah, di sini Bapak akan mengulik, yakni terkait dengan regulasi emosi dan konsep Ikigai. Nah, regulasi emosi ini perlu diterapkan di setiap manusia. Karena apa? Karena yang dimaksud dengan emosi sendiri itu merupakan
suatu hal timbulnya suasana hati yang terjadi, baik secara reaksi itu negatif ataupun positif. Nah, hal ini dipengaruhi oleh orang lain atau diakibatkan oleh situasi-situasi lain, situasi yang mendukung terutama. Jadi yang dimaksud dengan regulasi emosi itu adalah keterampilan dalam mengidentifikasi emosi, menandai emosi secara akurat, dan melakukan strategi-strategi mengatur emosi agar emosi yang itu kita terima dan kita dapat berperilaku sesuai dengan tujuan dan arahan dan kita dapat mengontrol diri. Jadi teman-teman di sini perlu diketahui bahwa dalam bertindak itu pasti kita perlu adanya suatu emosi. Nah, untuk melakukan suatu tindakan yang baik, maka kita perlu melakukan dengan emosi yang positif, teman-teman. Begitu teman-teman, bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Oke. Nah, kenapa saya menjelaskan regulasi emosi terlebih dahulu? Karena emosi ini sangat penting, perlu setiap manusia dikontrol, perlu kita kontrol agar dalam melakukan suatu tindakan itu kita bisa cermat. Nah, selanjutnya Bapak punya suatu pengertian konsep nih. Ini konsepnya sudah viral ya, udah dijelasin di mana-mana. Barangkali teman-teman belum ada yang tahu terkait konsep Ikigai. Teman-teman di sini ada yang udah tahu belum? Atau baru dengar? Baru dengar, Pak, saya, Pak. Oh, baru dengar. Oke. Bapak jelasin Ya, Pak, baru dengar kalau ada konsep Ikigai. Oke, jadi Bapak jelaskan. Jadi pengertian Ikigai itu merupakan terjemahan dari berbahagia dengan tetap menyibukkan diri. Nah, biasanya di sini kan teman-teman kan apa ya, dalam melakukan perencanaan karir kan kadang merasa malas ya, karena takut jika gagal. Takut karena terlalu berat, karena takut terkendala hal-hal yang lain. Nah, di sini itu di konsep Ikigai nanti itu kita akan diajarkan untuk tetap berbahagia dan tetap menyibukkan diri walaupun sesulit apapun situasinya. Nah, Ikigai sendiri itu merupakan salah satu filosofi yang ditemukan oleh orang-orang Jepang di sana dalam mencari salah satu kunci rahasia di luar biasa yang mampu menjelaskan alasan mengapa penduduk Jepang itu pada umurnya panjang dan mereka itu sangat tekun sekali dalam bekerja. Jadi Ikigai itu sendiri di sini terbagi menjadi 4 elemen, 4 irisan. Yang pertama ada gairah atau passion, yang kedua ada misi atau mission, yang ketiga ada profesi atau profession, yang keempat ada keahlian atau vocation. Nah, Ikigai itu merupakan kombinasi dari keempat elemen ini ya. Mereka saling bahu-membahu. Nah, bagi teman-teman di sini pasti bertanya nih, bagaimana sih kita perlu agar bisa melakukan Ikigai? Nah, ini kita ulas ya teman-teman. Jadi, yang dimaksud dengan passion itu sendiri itu kita harus bertanya pada diri kita sendiri. Hal apa sih yang dapat kita cintai atau yang kita suka? Maksudnya adalah saat kita melakukan sesuatu itu kita merasa apa ya, lupa waktu atau kita merasa seperti memiliki energi yang nggak ada habis-habisnya tuh kalau kita melakukan suatu hal dan merasa nggak capek gitu. Selanjutnya yang kedua ada mission. Nah, mission sendiri itu apa yang menurut apa yang kira-kira dunia saat ini sedang dibutuhkan atau butuhkan. Misal kalau dunia ini sedang memerlukan apa ya, kecanggihan teknologi. Nah, teman-teman di sini tahu kalau bakat saya itu atau saya itu pengen masuk di jurusan IT dan elektronik. Jadi saya sesuai dengan tantangan global ya, saya harus bisa masuk ke sana gitu. Yang ketiga di sini ada vocation. Nah, vocation tuh istilahnya tuh apa ya? Kamu itu dibayar untuk apa gitu loh. Maksudnya adalah ketika kamu itu mendapatkan pendapatan dari melakukan suatu hal. Nah, apakah dengan melakukan hobi
kamu saat ini kamu mendapatkan bayaran atau kamu mengeluarkan uang demi hobi. Nah, jadi teman-teman di sini kan tadi ada alasan juga ya dari Eko ya, mengapa dia memilih menjadi seorang spesialis, karena dengan spesialis itu dia mendapatkan gaji yang besar. Nah, jadi situlah pengertian dari vocation. Kita melakukan satu hal karena orientasi ingin mendapatkan benefit atau pendapatan yang lebih. Jadi seperti itu. Nah, dan teman-teman juga harus bisa membedakan mana itu passion dan mana itu hobi. Saya mau tanya nih sama Dek Mei. Halo Dek Mei. Halo Dek Mei Lia. Iya, Pak. Oke. Dek Mei Lia bisa Iya, menjelaskan nggak Pak. apa itu pengertian hobi sama passion? Silakan. Bagaimana, Pak? Tadi putus-putus, Oke. Pak. Bisa diulang lagi pertanyaan? Dek Mei bisa menjelaskan tidak apa pengertian dari passion dan hobi? Silakan. Menurut saya, fashion itu sesuatu yang kita geluti, di mana kita menyukai apa pekerjaan itu. Nah, sedangkan hobi itu di luar dari fashion, di mana hobi itu sudah kita jalani, tapi bukan prioritas hanya sebagai selingan seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Dek Mei, jawaban yang sangat bagus sekali ya. Jadi saya tambahkan lagi ya. Biasanya passion itu melakukan sesuatu yang kita senangi. Nah, mengerjakan dan bahkan kadang menghasilkan uang. Nah, dan yang pastinya menghasilkan uang itu profesi ya teman-teman. Jadi sementara itu hobi itu sesuatu yang kita senangi. Namun biasanya kita juga memerlukan uang. Kadang hobi itu, passion itu tidak mengeluarkan uang. Jadi semua itu tergantung kita yang mengontrol apakah kita ingin passion kita itu menghasilkan uang. Maka dari itu kita harus mencari market atau harus mencari pasar yang tepat, atau kita mencari strategi lain agar passion kita itu mendapatkan penghasilan. Dengan profesi itu sudah jelas pasti itu dibayar oleh instansi tersebut atau yang terkait dengan profesi tersebut. Oke, selanjutnya, nah ini nih profesi tadi yang sudah Bapak sedikit jelaskan. Nah, jadi yang dimaksud dengan profesi itu adalah apa sih keahlian kamu saat ini, atau apa kamu bakat dalam kesehatan, atau dalam pendidikan, atau dalam matematika, atau dalam fotografi, dan lain-lain. Nah, untuk menjadi suatu profesi itu kita perlu yang adanya keahlian. Nah, jadi teman-teman itu mendalami profesi itu, kegiatan itu sehingga menghasilkan uang dan itu menjadi pekerjaan utama gitu adik-adik. Nah, irisan keempat ini bisa digabungkan agar kita menemukan ikigai kita ya teman-teman. Gimana teman-teman? Sudah bisa paham? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Selanjutnya tadi ya, Paham, yang masih bingung terkait memilih jadi generalis atau spesialis nih. Bapak punya video YouTube ini. Nah, sebentar teman-teman. Oke, teman-teman nanti ini buat videonya karena sedang terkendala oleh sinyal. Kita juga melakukannya di Zoom dan terkendala waktu ya pastinya. Nanti Bapak akan share di grup WA teman-teman. Nah, jadi pada kesimpulan materi ini adalah kalau kalian memilih jadi generalis atau spesialis itu adalah terserah teman-teman. Di sini teman-teman punya kebebasan. Nah, yang tahu adalah teman-teman. Oke. Karena waktunya sudah mepet ya teman-teman. Bapak mau bertanya nih. Dari bimbingan kelompok sore hari ini, apa sih yang teman-teman dapatkan atau benefit teman-teman setelah mengikuti kegiatan ini? Silakan, ada yang ingin berpendapat?
Saya, Pak. Oke, Muammar silakan. Pesan kesan ya, Pak ya? Iya. Kalau setelah saya mengikuti bimbingan kelompok ini, saya lebih mengerti apa itu tentang perencanaan karir dan perbedaan antara passion dan hobi. Dan Oke. terutama itu tadi, Pak, konsep yang Bapak berikan kepada saya tadi, apa namanya, ikimagi ya? Ikigai. Atau apa itu? Iya. Oh ya, ikigai. Itu saya juga baru tahu dari Bapak juga. Dan Oke. saya juga ingin, apa ya, Pak, segera merencanakan karir saya ke depan, Pak, dari Oke. bimbingan kelompok ini, Pak. Begitu dari saya, Pak. Oke, terima kasih Saudara Muammar. Semoga terencana dan sukses ya. Oke, saya mau tanya nih buat De Ari Gusmawan. De Ari Gusmawan. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Untuk De Ari Gusmawan nih, setelah kita melakukan sesi bimbingan kelompok ini, kesan-kesannya seperti apa sih dalam bimbingan kelompok ini menurut De Ari Gusmawan? Silakan. Ya, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Menurut saya, kesan yang saya dapat dari bimbingan kelompok ini cukup menambah informasi buat saya yang mau lulus, Pak. Ini mungkin bisa menjadi alasan saya untuk nanti ke depan mau apa gitu. Betul ya. Ini memberikan gambaran buat saya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih dari Gusmawan. Oke, buat Eko. Di Eko, halo. Gimana, Pak? Oke, buat De Eko tadi, setelah melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini, menurut De Eko, terkait perencanaan De Eko, apa dampak dari planning De Eko terhadap kegiatan ini? Oh iya, Pak. Setelah ini mungkin saya akan baca-baca lagi tentang Ikigai, Pak. Oke. Karena sepertinya konsepnya menarik untuk diterapkan dalam kehidupan gitu. Betul. Bagus sekali De Eko ya. Jadi teman-teman di sini konsep Ikigai ini sangat luas sekali definisinya. Saya di sini hanya menjelaskan sebagian saja, teman-teman. Nah, jadi tadi dalam konsep Ikigai itu ada 4 irisan tadi ya. Setiap irisan tersebut itu mesinambungkan. Jadi ada satu kesatuan di mana kalau kita bisa menemukan Ikigai kita itu, maka secara tidak sadar kita akan mendapatkan karir apa sih yang dapat kita rencanakan? Apakah kita mau jadi spesialis atau mau menjadi generalis? Nah, setiap planning yang kita lakukan itu tidak ada masalahnya, teman-teman. Tidak ada salahnya. Jadi teman-teman di sini bisa menentukan sesuai dengan kemampuan teman-teman dan apa yang teman-teman mau dan apa yang teman-teman inginkan. Dan juga sesuai dengan konsep Ikigai tersebut. Baik, teman-teman. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan ya. Karena waktunya sudah mau habis. Kali ini Bapak mau menutup sesi bimbingan kelompok sore hari ini. Terima kasih atas partisipasi adik-adik dan perhatiannya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik. Baik. Terima kasih, Pak Bayu. Baik.